Ketika ada orang kaya, jangan hanya belajar bisnisnya. Di balik dia kaya, dia orangnya seperti apa, attitude-nya seperti apa, karakternya seperti apa, daya juangnya seperti apa. Jangan hanya niru, oh dia jualan pisang, oke saya jualan pisang. Belum tentu omsetnya akan sama. Jadi pelajarinya tidak hanya teknis bisnis saja, termasuk karakter, attitude, ibadahnya, dan semua tentang kehidupannya. Ketika teman-teman mirip dengan mereka, maka hasilnya tidak akan jauh beda nantinya. Gitu. Ini ada banyak pertanyaan, sepertinya teman-teman sangat excited yang di YT ya, tentang kelimpahan. Ada dari Nia Dani, izin bertanya Mas Bimo, bagaimana caranya hidup tanpa bekerja? Pernah beberapa kali buka usaha namun belum berhasil. Saya merasa tertekan setiap kali bekerja, berpindah-pindah kerja juga tetap merasakan hal yang sama. Saya hidup bebas. Saya ingin hidup bebas. Mohon pencerahannya, Mas. Oke. Yang dibenahi sebenarnya bukan kerja tidak kerjanya ya, tapi rasa yang dipancarkan. Menciptakan batasan nggak? Gitu. Berkelimpahan nggak rasanya? Itu. Kalau mau nggak bekerja, mau berbisnis, satu, sadar kayanya harus punya dulu. Gitu. Sadar kayanya punya dulu. Lalu kemudian, kita nggak cukup hanya belajar tentang spiritual, belajarlah tentang bisnis. Kalau mau bisnis jualan online, misalkan jualan online di TikTok, ya belajarlah ke orang-orang yang ahli di bidangnya. Dulu saya terombang-ambing 4 tahun dalam belajar bisnis online. Saya jualan online, nggak berhasil ya, mungkin adanya cuma dikit lah ya gitu. Kenapa nggak berhasil? Saya nggak punya mentor. Begitu saya dapat mentor, saya ketika tahu ilmunya, kalau mau jadi miliarder, belajarlah ke miliarder. Maka sejak saya punya mentor, 1 tahun pertama saya mencapai 1 miliar pertama saya. Karena saya belajar dari orang yang mengalami. Dan bisnis itu kan, selama bisnis itu kelihatan ya, kan enak. Misalkan online nih, habis ngeklik ini, klik ini, ngedit video seperti ini, setting iklan seperti itu kan hal yang kelihatan. Gitu. Jadi teman-teman yang mau berbisnis, secara kesadaran kaya kelimpahannya dibentuk, dibangun, jangan memancarkan kekurangan. Lalu dari sisi actionnya, teman-teman juga perlu latihan. Nggak bisa hanya dengan rebahan saja memancarkan kelimpahan, lalu berharap hidup ini berkelimpahan, tiba-tiba uang datang dalam kopernya pun harus disuguhkan di depan, gitu ya, dibukakan, gitu ya, nggak bisa. Kita tetap harus ada action nyata, gitu. Oke, jadi waktu itu Mas Bimo sudah punya kesadaran kekayaan, terus juga kepercayaan diri, gitu ya Mas? Jadi kepercayaan diri itu mampu berperan penting ya untuk menciptakan kelimpahan? Betul, karena kalau nggak percaya akan diri, terus gimana gitu loh. Diri nggak dipercaya, diajak berkelimpahan. Maka di dalam buku Ripen, di hari ketiga, itu salah satunya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri. Jadi kita meminta maaf kepada tubuh yang terlalu diabaikan berpuluh-puluh tahun, nggak pernah dirawat, dan lain sebagainya. Energinya lemah, gampang capek, gampang sakit. Nah, ketika diri sudah oke, maka lebih mudah percaya diri. Karena percaya diri itu berarti percaya kepada diri. Nah, pertanyaannya, diri seperti apa yang mau dipercaya? Nah, kalau dirinya tercoreng-coreng, nggak jelas, gimana mau percaya diri? Kalau dirinya clear, percaya diri itu mudah. Gitu. Begitu saya dapat mentor di bidang bisnis, maka untuk meningkatkan atau mencapai 1 miliar pertama itu lebih mudah dibandingkan yang saya kejar 4 tahun itu utang yang malah makin nambah. Begitu punya mentor, akhirnya 1 tahun pertama bisa mencapai 1 miliar gitu. Oke, nah kita beralih ke pertanyaan teman-teman kita yang ada di TikTok nih Mas Bimo. Untuk merasa keberlimpahan, bolehkah membeli barang-barang diskon atau bekas karena harganya lebih terjangkau? Ya, rasa yang dipancarkan apa? Kalau rasanya dibalik membeli barang diskon dan barang bekas, kalau ada rasa saya kan uangnya dikit. Itu. Nah, itu berarti apa? Memancarkan kekurangan. Kecuali misalkan nih, beli barang bekas itu karena ada orang yang tua gitu ya, terus udah dipanggul, capek gitu ya, keringetan gitu. Wah, kok
saya tiba-tiba dek gitu loh, harus berkontribusi untuk bapak-bapak tua ini. Ya udah saya beli, nggak peduli barangnya apa, walaupun itu barang bekas, walaupun barang diskon atau apa, tapi niatnya adalah untuk berbagi. Nah itu rasa kelimpahan. Jadi membeli itu hanyalah kegiatan. Teman-teman rasa apa yang muncul? Nanti di kelas offline ini akan saya bedah banyak sekali hal-hal yang ternyata itu menghambat kelimpahan. Contoh kemarin saya share salah satunya di live TikTok yang di waktu saya datang ke salah satu komal, di komalnya Bu Ana, saya mau pamitan, saya kasih spill sedikit ya. Teman-teman ada nggak di sini yang pakai kaos dalamnya sobek? Kalau ada buang, saya bilang gitu. Seperti itu saja itu bisa menghambat kelimpahan. Kalau rasa yang muncul begitu mau beli, aduh belum punya uang lah, tak eman-eman, itu sudah menghambat kelimpahan, memancarkan kekurangan. Jadi teman-teman itu jangan lihat peristiwanya. Sepanjang hari, disiplinlah, memancarkan kelimpahan, maka hidup Anda akan berkelimpahan. Gitu. Ngomong-ngomong soal kaos bolong nih, kadang kan kita ada nih Om, kaos bolong, udah bolong mau dibuang tapi kok masih nyaman gitu, adem gitu. Nah itu mempengaruhi juga Om? Nah, tergantung rasanya. Kalau rasanya mau beli karena duitnya sedikit, ngerasa sedikit tadi loh, itu pengaruh. Okay. Gitu. Saya kemarin nggak nyampe bolong sih, longgar aja itu loh, sudah nggak enak. Ini kok kayak 2 badan gitu. Udah saya masukkan ke tempat sampah gitu loh. Karena saya nggak mau menunda sesuatu karena merasa kekurangan. Itu. Oke, next ke pertanyaan berikutnya dari Kak Siti. Mas Bimo, cara menghilangkan mental block. Mental blocknya apa dulu? Okay. Itu. Jadi didetailkan dulu mental blocknya apa, terus kemudian apapun itu ya, mau mental block, rasa kekurangan, perasaan-perasaan yang nggak enak, itu pertama diterima dulu. Diterima, disadari, diterima, diakui, lalu dilepaskan. Itu dilepaskan. Cara melepaskannya bisa dengan visualisasi, bisa dengan merasa ada angin yang datang lalu membawa rasa itu. Jadi jangan sampai itu diizinkan berlama. Dan jangan diprogram ulang. Saya itu punya mental block. Ketemu orang, saya itu punya mental block. Ngomong sama orang, ketemu orang, gitu kan menguat. Nah, coba stop berbicara itu, dilepaskan. Ya, sadari, akui, terima, lepaskan. Setelah itu, isi program baru. Bahwa saya ini berkelimpahan, saya kaya raya, saya bahagia, saya jujur, saya amanah, saya tekun, saya orangnya beruntung, itu diulang-ulang self-talk-nya. Sehingga, kalau tadi nyambung ke materi meditasi, di sini ada sirkuit lintasan baru, software-nya baru, skripnya baru, maka realita berubah. Gitu. Oke, nah ini ada yang suruh spill mentor bisnis nih, mau di-spill nggak mentor bisnis Mas Bimo ini siapa? Saya dulu, 1 miliar pertama itu dari platform Baliomall, dulu mentornya ada Mas Arli Kurnia, ada Christina Lee, walaupun tidak secara langsung ya, karena Christina Lee ada di dalam sana, ada Bung Afan, ada Ari Budiman Suko, itu orang-orang hebat yang mencapai, mereka adalah seorang miliarder. Maka saya tempel terus nih gitu. Saya tempel terus, saya belajar ke mereka, saya belajar mindset-nya. Dan ketika ada orang kaya, jangan hanya belajar bisnisnya. Di balik dia kaya, dia orangnya seperti apa, attitude-nya seperti apa, karakternya seperti apa, daya juangnya seperti apa. Jangan hanya niru, oh dia jualan pisang, oke saya jualan pisang. Belum tentu omsetnya akan sama. Jadi pelajarinya tidak hanya teknis bisnis saja, termasuk karakter, attitude, ibadahnya, dan semua tentang kehidupannya. Ketika teman-teman mirip dengan mereka, maka hasilnya tidak akan jauh beda nantinya. Gitu. Oke, begitu ya. Teman-teman udah dicatat belum ya ini nama-namanya tadi ya? Next, kita ke pertanyaan teman kita yang ada di YT dari Kak Mutia Firdaus. Saya minta Mas Bimo, saya ibu rumah tangga yang nggak kerja. Saya ingin lebih baik kehidupan saya. Saya pengen sekolahin dan kuliahin anak, gimana caranya Mas? Yang pertama, carilah dulu database seorang ibu rumah tangga yang bisa menyekolahkan anak dan menguliahkan anak. Itu untuk apa? Untuk menasehati diri Anda supaya nggak membatasi. Karena gini loh, kadang teman-teman tuh pengen berkelimpahan, tapi menciptakan batasan. Ibarat semesta tuh mau apa sih gitu loh. Nggak jelas. Kalau teman-teman mau kelimpahan, fokus aja kelimpahan, jangan saya cuma ibu rumah tangga, saya ini sudah tua, saya cuma karyawan, itu dihilangkan.
realita saat ini dihilangkan dulu. Nah, baru setelah itu banyaklah database orang-orang yang menyerupai Anda, yang hanya seorang ibu rumah tangga, yang bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah. Minimal menasihati dulu. Setelah itu bangun rasa kelimpahan, lalu apa upaya Anda yang bisa menghasilkan uang? Tentunya dengan cara ajaib, mudah, dan menyenangkan. Tidak harus bekerja keras. Karena kalau dalamnya, semesta kecilnya berkelimpahan, nanti realita lebih mudah berkelimpahan gitu. Oke, begitu. Nah, ini ada teman TikTok kita yang tanyanya, ini kayaknya mewakili semua orang. Dari Kak Nonik, Mas Bimo kalau diberikan baju, tas, sepatu dari seseorang walaupun tidak baru, apakah menghambat? Itu kan peristiwanya, ya. Jadi peristiwa itu emosinya bisa beda-beda. Nah, rasamu gimana? Yang tahu rasamu kan dirimu, gitu loh. Misalkan aku dibelikan teman baju bekas gitu, nggak baru itu. Nah, Anda rasanya apa gitu loh? Kalau rasanya syukur nggak apa-apa, tapi kalau rasanya apa ya? Kok aku kayaknya masih terlihat orang yang pantas dapat barang bekas ya gitu. Kayaknya aku tuh masih kelihatan miskin atau berkekurangan. Ya itu mengganggu gitu loh. Jadi peristiwanya sama, rasanya itu bisa beda. Jadi teman-teman jangan terjebak di konten peristiwanya, di yang kelihatan mata. Tapi yang di sini loh, yang di dalam. Rasanya apa? Karena semesta hanya membaca vibrasi, getaran rasa. Bukan peristiwanya apa, Anda dibelikan oleh siapa, baru atau bekas, semesta tidak peduli itu. Tapi rasa yang Anda pancarkan atas dampak dari peristiwa itu yang memancar ke semesta, yang dibaca, dan dia akan mengembalikan apa yang Anda rasakan gitu. Oke, next dari Kak Dunia Sementara dari TikTok. Kalau punya bisnis online, perasaan apa yang harus dipancarkan agar banyak yang check out barang kita, Mas? Sama, berkelimpahan. Mau bisnis online, bisnis offline, jualan baju, jual tanah, jual rumah. Jadi teman-teman pastikan paham benang merahnya bahwa bukan yang kelihatan. Gitu. Kalau teman-teman bertanya dari sisi spiritual, berkesadaran kaya, maka jawabannya itu. Nggak boleh memancarkan kekurangan, ngeluh, kemudian cemas, khawatir, takut. Itu larangan bagi siapapun yang berprofesi untuk menjual sesuatu. Jual rumah, jual tanah, jual online, jual offline, apapun itu. Ya. Termasuk bisnis-bisnis apapun itu, rasanya harus tidak boleh berkekurangan, harus kelimpahan. Nah, kalau detail bisnisnya, belajarlah dengan orang yang ahli di bidangnya. Kuncinya itu, kalau mau bisnis online, jangan dengarkan nasihat orang yang gagal di bisnis online. Apalagi orang pengangguran nasihatin Anda, jangan bisnis online, nanti kamu ditipu, nanti online itu nggak ada barangnya, nggak bisa dipegang, nggak jelas. Lalu Anda dengerin, selesai. Kalau Anda mau ahli di dalam sesuatu, belajarlah, dengarkan nasihat orang-orang yang ahli di bidangnya. Gitu. I see. Nah, dalam memancarkan kelimpahan nih, jenis informasi atau pengalaman yang Mas Bimo masukkan ke dalam pikiran diri sendiri sehari-hari yang membantu menciptakan perasaan kelimpahan itu apa, Mas, contohnya? Semuanya sudah saya bahas di buku ini ya. Di hari pertama pastinya itu kesadaran pertama akan Tuhan gitu loh. Akannya. Saya bersyukur bumi dan segala isinya diciptakan sehingga ada udara, ada matahari itu ya. Maka ketika bangun tidur, terima kasih, ya Allah atau ya Tuhan, saya sudah dibangunkan kembali. Yang pertama. Yang kedua, terima kasih udara bersih ini datang sendiri. Kita nggak perlu nyari. Gitu loh. Makanya kalau bangun tidur perlu nggak keluar dulu nyari udara itu. Mana udara, mau udara kan nggak perlu kan. Artinya apa? Kita tuh dilayani semesta loh. Gitu. Terus, lalu menanti-nanti, sebentar lagi ada matahari mau terbit. Matahari terbit demi melayani saya loh itu. Allah Tuhan itu menciptakan matahari untuk melayani saya itu. Nah ini kan rasa salah berkelimpahan. Lalu nanti apapun yang dilihat diapresiasi. Wah saya punya handphone. Misalkan buka dompet, wah masih punya uang. Lihat tempat beras masih ada beras yang lumayan. Lihat kulkas, wah ada stok makanan yang banyak. Ini kan rasa-rasa kelimpahan. Intinya teman-teman, simpelnya rasa kelimpahan itu adalah mengapresiasi, kemampuan mengapresiasi apa yang dimiliki. Fokusnya kepada apa yang dimiliki, bukan apa yang belum dimiliki. Kalau fokusnya kepada apa yang belum dimiliki, itu namanya rasa kekurangan. Oh, begitu. Nah, rasa kelimpahan itu bisa dirasakan oleh orang lain nggak sih, Om, lewat tindakan kita? Sangat bisa, sangat bisa. Jadi,
Rasa kelimpahan ketika, ya paling sederhana sih syukur ya. Itu bisa dilakukan, saya rasa semua orang bisa lah ya. Walaupun kondisi realita seburuk apapun, pasti ada titik yang bisa disyukuri. Itu.